Nun di sana di Suryalaya, Tasikmalaya, ada guru berhati suci, berakhlak mulia. Wajah bersinar dengan cahaya ilahi, senyum tercurah selembut salju, tembus ke hati. Para ikhwan dan akhwat, alhamdulillah pada hari ini, pada malam hari ini kita akan berziarah ke Suryalaya. Nanti ada imam ziarah yaitu Bapak atau Mama Tajuk, Bapak Ustaz Asep Aminuddin, yang mudah-mudahan diberi kelancaran, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kedua, kita nanti akan melakukan doa bersama dan nanti pembacaan sekaligus pembacaan acara yang kita akan ikuti di sana ya Ustaz. Pertama Bapak Umay hadir. Bapak Malik Kosabi, Bapak Huda, kemudian Bapak Yusef Cinangka, Bapak Restu, Pak Jajat, Pak Teguh, Bu Siska, Bapak Edi, Pak Agus, Pak Adit, Pak Deni Hidayat, M. Jailani, Pak Ajat Sudrajat, Pak Haji Pipik, udah, Joni Supriyadi, Ratna Yuningsih, Pak Haji Yayan, Bu Haja Yulia, Ardian, ada. Untuk istrinya itu yang laki-laki sampai Bapak Ardian. Itu dari cucu abah langsung yang menyediakan. Alhamdulillah cucu abah yang akan menjemput kita di sana gitu. Nah, barang siapa yang mengamalkan buku yang sudah abah keluarkan melalui ruhani dan jasmaninya, insya Allah akan membawa berkah buat kita. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniyah wa qul sholihah ila nabil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa jiwajihi wa duriyatihi wa ahli baitihi wa khususan ila hadrati sultan wa awliyai wa qulwatil asbiya yuqasin a'zam kutubil alamin sanasya muhayyidin Abdul Qadir Jailan wa ila hadrati sanasya Abdullah Mubarak bin Muhammad syawadi syahmat sahibul wafat aju'alikum Allah wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil murad. Al-Fatihah. Maka dipersilakan mempersiapkan diri dan memasuki kendaraan masing-masing yang sudah terdaftar disebutkan oleh ketua tadi. Maka Kita akan mulai perjalanan menuju Tasikmalaya. Ikuti terus perjalanan kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hikmah dan barokahnya. Ini perjalanan 2 bis menuju Tasikmalaya, itu ke makam Abah jauh di sana di Suryalaya Tasikmalaya, ada guru ini kita berangkat jam 9, kemungkinan nyampe jam 12 malam. berakhlak mulia, wajah yang Bis 1 bis 2 ini. Bis 2 benar. dengan cahaya ilahi, senyum tercurah. Sudah deh ya, pas pisannya. Aduh.
Alhamdulillah kita sudah sampai dan sekarang kita berada di depan gerbang Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Pondok Pesantren Suryalaya dirintis oleh Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad atau yang dikenal dengan panggilan Abah Sepuh. Pada masa perintisannya banyak mengalami hambatan dan rintangan, baik dari pemerintah kolonial Belanda maupun dari masyarakat sekitar dan juga lingkungan alam geografis yang cukup menyulitkan. Namun alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan juga atas restu dari guru beliau Syekh Tolhah bin Talabuddin Kalisapu Cirebon, semua itu dapat dilalui dengan selamat. Hingga pada tanggal 7 Rajab 1323 Hijriah atau 5 September 1905, Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad dapat mendirikan sebuah pesantren walaupun dengan modal awal sebuah masjid yang terletak di Kampung Godeblag, Desa Tanjung Kerta, Kecamatan Pagar Agung, Kabupaten Tasikmalaya ini. Nama Suryalaya itu sendiri diambil dari istilah Sunda, yaitu Surya yang artinya matahari dan Laya artinya tempat terbit. Jadi Suryalaya secara harfiah mengandung arti tempat matahari terbit. Logo Suryalaya adalah kupu-kupu yang mempunyai filosofi hidup seperti kupu-kupu. Dari tadinya hanya seekor ulat yang tidak berharga yang membuat gatal manusia dan jijik, dia terus berjuang melawan angin, bertahan bergantung kepada selembar daun dengan sebuah kegigihan melalui proses membungkus diri dalam daun sehingga akhirnya menjadi sebuah kupu-kupu yang indah dan bebas terbang sesuka hatinya dan banyak disukai oleh orang banyak. Itulah tujuan Suryalaya, mencetak manusia menjadi manusia berguna bagi nusa dan bangsa. Pada awalnya Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad sempat bimbang, akan tetapi guru beliau Syekh Tolhah bin Talabuddin memberikan motivasi dan dorongannya juga bimbingan khusus kepadanya. Bahkan beliau pernah tinggal beberapa hari sebagai wujud restu dan dukungannya. Pada tahun 1908 atau 3 tahun setelah berdirinya Pondok Pesantren Suryalaya, Abah Sepuh mendapatkan khirqoh atau legitimasi penguatan sebagai guru mursyid dari Syekh Tolhah bin Talabuddin. Seiring berjalannya waktu, Pondok Pesantren Suryalaya semakin berkembang dan mendapat pengakuan serta simpati dari masyarakat setempat. Sarana pendidikan pun semakin bertambah. Begitu pula jumlah pengikut atau murid yang biasa disebut ikhwan. Untuk kelancaran tugas Abah Sepuh dalam penyebaran Tariqah Qadariyah Naksabandiyah dibantu oleh 9 orang wakil talqin, dan beliau meninggalkan wasiat untuk dijadikan pegangan dan jalinan kesatuan dan persatuan para murid atau ikhwan, yaitu tanbih. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad berpulang ke rahmatullah pada tahun 1956 di usia yang ke-120 tahun. Kepemimpinannya dan kemursidannya dilimpahkan kepada putranya yang kelima, yaitu Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, yang akrab dipanggil dengan sebutan Abah Anom. Ada guru berhati suci. Pada masa awal kepemimpinannya, Abah Anom juga banyak mengalami kendala yang cukup mengganggu. Di antaranya pemberontakan DITII. Pada masa itu, Pondok Pesantren Suryalaya sering mendapat gangguan dari serangan. Terhitung lebih dari 48 kali serangan yang dilakukan DITII. Juga pada masa pemberontakan PKI tahun 1965, Abah Anom banyak membantu pemerintah untuk menyadarkan kembali ex anggota PKI untuk kembali ke jalan yang benar menurut agama Islam dan negara. Perkembangan Pondok Pesantren Suryalaya semakin pesat dan maju. Membaiknya situasi keamanan pasca pemberontakan DITII membuat masyarakat yang ingin belajar Tariqah Qadariyah Naksabandiyah semakin banyak dan mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia. Juga dengan penyebaran yang dilakukan oleh para wakil talqin dan para mubaligh
Usaha ini berfungsi juga untuk melestarikan ajaran tertuang dalam asas tujuan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah dan Tanbih. Dari tahun ke tahun, Pondok Pesantren Suryalaya semakin berkembang sesuai dengan tuntunan zaman. Maka pada tanggal 11 Maret 1961, atas nama Prakarsa Haji Sewaka almarhum mantan Gubernur Jawa Barat periode 1947 sampai dengan 1952 dan mantan Menteri Pertahanan RI Iwa Kusuma almarhum periode 1952 sampai dengan 1953, dibentuklah Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya. Yayasan ini dibentuk dengan tujuan untuk membantu tugas Abah Anom dalam penyebaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah dan dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Setelah itu, Pondok Pesantren Suryalaya semakin dikenal ke seluruh pelosok Indonesia, bahkan sampai ke negara Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand, menyusul negara Australia dan negara-negara di Eropa dan Amerika. Dengan demikian, ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah pun semakin luas perkembangannya. Untuk itu, Abah Anom dibantu oleh para wakil talqin yang tersebar hampir di seluruh Indonesia dan juga wakil talqin yang beredar di luar negeri seperti yang disebutkan di atas. Pada masa kepemimpinan Abah Anom, Pondok Pesantren Suryalaya berperan aktif dalam kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan, pertanian, kesehatan, lingkungan hidup, dan kenegaraan. Hal ini terbukti dari penghargaan yang diperoleh baik dari Presiden pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bahkan dari dunia internasional atas prestasi jasa-jasanya. Dengan demikian, eksistensi atau keberadaan Pondok Pesantren Suryalaya semakin kuat dan semakin dibutuhkan oleh segenap umat manusia. Terbukti di saat kami datang pun sekelompok penziarah dari sebuah institusi berbondong-bondong masuk ke area masjid untuk melakukan persiapan ziarah ke makam Abah Sepuh dan Abah Anom. Abah Anom lahir pada tanggal 1 Januari 1915 dan wafat pada hari Senin tanggal 5 September 2011 pukul 11.55 dalam usia 96 tahun. Jika pengembangan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah pada masa Abah Sepuh terbatas hanya melalui media tradisional pesantren, maka di masa kepemimpinan Abah Anom, selain menggunakan media tradisional yang telah ada, juga melalui lembaga pendidikan formal yang didirikannya dari taman kanak-kanak sehingga perguruan tinggi. Semuanya amat berperan dalam mengembangkan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Lembaga pendidikan yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Suryalaya terbagi menjadi dua, yaitu pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan formal yang ada seperti taman kanak-kanak, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, dan Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah. Dan lembaga pendidikan non-formal seperti pengajian pesantren dan inabah. Inabah adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab annaba yunibu, artinya mengembalikan, sehingga inabah berarti pengembalian atau pemulihan. Maksudnya ialah proses kembalinya seseorang dari jalan yang menjauhi Allah kepada jalan yang mendekat kepada Allah. Istilah ini digunakan dalam Al-Quran, yakni dalam surat Al-Luqman ayat ke-15 dan surat Asy-Syura ayat ke-10. Abah Anom menggunakan nama inabah menjadi metode bagi program rehabilitasi pecandu narkotika, remaja-remaja nakal, dan orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Konsep perawatan korban penyalahgunaan obat serta kenakalan remaja adalah mengembalikan orang dari perilaku yang selalu menentang kehendak Allah atau maksiat kepada perilaku yang sesuai dengan kehendak Allah atau taat. Metode ini mencakup mandi, sholat, talqin zikir, dan pembinaan.
Atas keberhasilannya metode inabah tersebut, Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin mendapat penghargaan internasional Federation of Non-Government Organization dari Presiden PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan juga penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia atas jasa-jasanya di bidang rehabilitasi korban narkotika dan kenakalan remaja. Pada usia 8 tahun Abah Anom masuk sekolah dasar Ciamis antara tahun 1923 sampai dengan 1928. Kemudian ia masuk sekolah menengah semacam sanawiyah di Ciawi, Tasikmalaya pada tahun 1930. Abah Anom memulai perjalanan menuntut ilmu agama Islam secara lebih khusus, belajar ilmu fikih dari seorang kiai terkenal di pesantren Cicariang Cianjur, kemudian belajar ilmu fikih, nahwu, syorob, dan balagoh kepada kiai yang terkenal di pesantren Jamudipa Cianjur. Setelah kurang lebih 2 tahun di pesantren Jamudipa, ia melanjutkan ke pesantren Cianjur Gentur yang saat itu diasuh oleh Mama Ajengan Ahmad Syatibi. 2 tahun kemudian Abah Anom melanjutkan belajar di pesantren Cirengas, Cimelati, Sukabumi. Pesantren ini terkenal sekali terutama pada masa kepemimpinan Ajengan Aceng Mumu yang ahli hikmah dan silat. Dari pesantren inilah Abah Anom banyak memperoleh pengalaman dan banyak hal termasuk ilmu hikmah dan ilmu silat. Kegemarannya menuntut ilmu menyebabkan Abah Anom menguasai berbagai ilmu keislaman saat berumur 18 tahun. Didukung ketertarikannya pada dunia pesantren, ayahnya yang sesepuh TKN mengajarinya zikir tarikat sehingga ia menjadi wakil talqin Abah Sepuh pada usia relatif muda. Sejak itu ia lebih dikenal dengan sebutan Abah Anom. Setelah menginjak usia 23 tahun Abah Anom menikah dengan Ibu Eis Siti Ru'yanah. Setelah menikah kemudian ia berziarah ke Tanah Suci. Sepulang dari Mekah setelah bermukim kurang lebih dari 7 bulan, dapat dipastikan Abah Anom telah mempunyai banyak pengetahuan dan pengalaman keagamaan yang mendalam. Pengetahuannya meliputi tafsir hadis, fikih, kalam, dan tasawuf yang merupakan inti ilmu agama. Oleh karena itu, tidak heran jika ia fasih berbahasa Arab dan lancar berpidato, baik dalam bahasa Indonesia, bahasa Sunda, sehingga pendengar menerimanya di lubuk hati yang paling dalam. Ia juga amat cendekia dalam budaya dan sastra Sunda serta kepandaian sarjana ahli bahasa Sunda dalam penerapan filsafat etnik kesundaan untuk memperkokoh tarikat Qadiriyah Naksabandiyah. Bahkan ia pun terkadang bicara dalam bahasa Jawa dengan baik. Thariqah Qadiriyah adalah sebuah tarikah yang didirikan oleh Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi. Di Indonesia, pencabangan tarikat Qadiriyah ini secara khusus oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas digabungkan dengan tarikat Naksabandiyah menjadi Qadiriyah wa Naksabandiyah. Kemudian garis silsilahnya yang salah satunya melalui Syekh Abdul Karim Tanara Al-Bantani berkembang pesat di seluruh Indonesia. Syekh Ahmad Khatib memiliki banyak wakil, di antaranya adalah Syekh Abdul Karim dari Banten, Syekh Ahmad Tolha dari Cirebon, dan Syekh Ahmad Hasbullah dari Madura, Syekh Ahmad Ismail bin Ali bin Abdul Rohim dari Bali, Syekh Yasin dari Kedah Malaysia, Syekh Haji Ahmad dari Lampung, dan Syekh Muhammad Ma'ruf bin Abdullah Al-Khatib dari Palembang. Mereka kemudian menyebarkan ajaran tarekat ini di daerah masing-masing. Setelah Syekh Ahmad Khatib Sambas wafat tahun 1878, pengembangannya Qadiriyah Naksabandiyah dilakukan oleh seorang wakilnya, yaitu Syekh Tolhah bin Talabuddin, bertempat di Kampung Tursumi, Desa Kalisapu, Cirebon. Selanjutnya ia disebut guru tarikat Qadiriyah Naksabandiyah untuk daerah Cirebon dan sekitarnya. Salah seorang muridnya yang bernama Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad
yang kemudian dikenal sebagai pendiri Pondok Pesantren Suryalaya. Setelah berguru sekian lama, maka dalam usia 72 tahun ia mendapat khirqoh, pengangkatan resmi secara resmi sebagai guru dan pengamal Tarekat Qadiriyah Naksabandiyah dari gurunya Guru Agung Syekh Tolha bin Talabuddin. Dan silsilah urutan ke-35, selanjutnya Pondok Pesantren Suryalaya menjadi tempat bertanya tentang Qadiriyah Naksabandiyah. Dengan demikian Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad dalam istilah Tarekat Qadiriyah Naksabandiyah berada pada urutan ke-36 setelah Syekh Tolha bin Talabuddin. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad di kalangan para ikhwan murid-muridnya lebih dikenal dengan panggilan Abah Sepuh karena usianya memang sudah tua atau sepuh. Saat itu usianya sekitar 116 tahun. Di antara murid-muridnya yang paling menonjol dan memenuhi syarat untuk melanjutkan kepemimpinannya adalah putranya sendiri yang kelima, yaitu Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, yang diangkat sebagai wakil talqin dan sering diberi tugas untuk melakukan tugas-tugas kesehariannya. Para ikhwan tarekat memanggil Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin ini dengan panggilan Abah Anom atau Kiai Muda, karena usianya saat itu sekitar 35 tahun. Sepeninggal Syekh Abdul Mubarak bin Nur Muhammad, peran sebagai mursyid Tarekat Qadiriyah Naksabandiyah di Pondok Pesantren Suryalaya dilanjutkan oleh Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin sampai sekarang. Dan ia mempunyai wakil talqin yang cukup banyak dan tersebar di 35 wilayah, termasuk juga di Singapura dan Malaysia. Dan banyak para santri yang meriwayatkan karomah-karomah Abah Anom, bahkan banyak yang sudah dibuat buku oleh para ikhwan ahwat Suryalaya. Sekarang kita akan naik ke puncak Suryalaya, di mana tempat itu tempat peristirahatan terakhirnya Abah Anom dan Abah Sepuh. Kita akan berziarah ke makam Abah Anom dan Abah Sepuh yang di atas sana. Ikuti terus perjalanan kita sampai selesai. Kita harus menaiki anak tangga ini untuk ke makam itu, karena posisinya makamnya ada di atas sana. Inilah makam Abah Anom dan makam Abah Sepuh. Para penziarah tidak diperbolehkan masuk ke dalam. Untuk tawasul dan hodoroh cukup di luar saja. Ibadallah rijalallah agisuna li ajlillah wa kanu waya akdom waya anjab waya sadat waya ahbab waya ahbab wa antum ya ulil albab ta'allaw wansurulillah wa antum ya Demikianlah perjalanan kita kali ini berkunjung ke Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya, Jawa Barat, dan berziarah kepada Syekhona Guru Agung Abah Anom dan Abah Sepuh, seorang waliullah, dua insan yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua mendapatkan hikmah, karomah, dan barokahnya dari perjalanan ini. Terima kasih kepada yang sudah mengikuti kami dari awal sampai akhir. Kepada para ikhwan sejati karomah, kami mohon dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe-nya, kemudian like, komen, agar kami bisa terus berbagi kepada sesama.
Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamin thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.